Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Udina Siregar, 2302202, Prodi Sistem Informasi. Saya mahasiswi dari Stikom Tunas Bangsa. Di video ini saya akan menjelaskan beberapa perbandingan jurnal bluesnarfing dan bluejacking. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu pengertian dari bluesnarfing dan bluejacking. Di sini pengertian bluesnarfing adalah tindakan mencuri data dari perangkat yang menggunakan koneksi Bluetooth tanpa izin pemiliknya. Data yang dicuri bisa berupa kontak, pesan teks, email, foto, atau file lain yang tersimpan di perangkat seperti ponsel, laptop, atau tablet. Sedangkan bluejacking adalah tindakan mengirim pesan atau file yang tidak diinginkan ke perangkat lain melalui Bluetooth. Biasanya, pelaku menggunakan Bluetooth untuk membajak perangkat orang lain agar menerima pesan, gambar, atau file tanpa persetujuan pemilik perangkat. Selanjutnya, di sini ada cara kerja dari bluesnarfing dan bluejacking. Bluesnarfing cara kerjanya yaitu penyerang mengakses perangkat Bluetooth yang tidak terlindungi atau yang visibilitasnya diatur ke terlihat atau discoverable. Setelah berhasil terhubung, penyerang dapat mengakses data yang ada di perangkat tanpa perlu autentikasi jika perangkat tidak dilindungi oleh password atau enkripsi. Serangan ini seringkali memanfaatkan kerentanannya dalam protokol Bluetooth atau perangkat yang sudah ketinggalan zaman. Nah, kemudian cara kerja dari bluejacking. Penyerang mencari perangkat Bluetooth yang sedang berada dalam jangkauan dan dapat terlihat. Penyerang mengirim pesan atau iklan secara acak ke perangkat tersebut tanpa persetujuan pemilik perangkat. Meskipun tidak berbahaya secara langsung, bluejacking dapat mengganggu atau menipu pengguna, dan dalam beberapa kasus dapat digunakan untuk tujuan promosi atau spam. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, karena ada cara untuk mencegah bluesnarfing dan bluejacking. Yang pertama yaitu matikan Bluetooth saat tidak digunakan. Yang kedua, atur Bluetooth ke mode privat atau tidak terlihat agar perangkat Anda tidak bisa ditemukan oleh perangkat lain. Yang ketiga, gunakan password atau PIN untuk perangkat yang mendukung fitur ini untuk mengamankan koneksi. Yang keempat, hindari menerima pesan atau koneksi dari perangkat yang tidak dikenal atau mencurigakan. Yang kelima, perbarui perangkat lunak secara berkala untuk memperbaiki potensi kerentanannya. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi keamanan atau firewall untuk memonitor dan melindungi koneksi Bluetooth dari akses yang tidak sah. Selanjutnya, kita memasuki perbandingan dari bluesnarfing dan bluejacking. Aspek tingkat ancaman. Bluesnarfing lebih serius karena melibatkan pencurian data sensitif. Sedangkan bluejacking relatif lebih ringan, biasanya hanya mengganggu dan tidak melibatkan pencurian data. Nah, tujuan dari bluesnarfing mencuri informasi pribadi atau data sensitif dari perangkat target. Sedangkan tujuan dari bluejacking sekedar mengganggu atau menarik perhatian pengguna perangkat target. Mekanisme dari bluesnarfing mengakses perangkat Bluetooth yang tidak aman dengan memanfaatkan kerentanannya untuk membaca atau menyalin data. Sedangkan bluejacking menggunakan fitur kirim kartu nama atau pesan Bluetooth tanpa izin pengguna target. Nah, dampak dari bluesnarfing ini ada data pribadi dapat disalahgunakan dan privasi keamanan pengguna terancam. Sedangkan dampak dari bluejacking gangguan atau keisengan, dan pengguna mungkin merasa terganggu tetapi tidak mengalami keraguan yang signifikan. Di aspek deteksi, bluesnarfing sulit terdeteksi karena proses pencurian data seringkali berjalan di latar belakang. Sedangkan bluejacking lebih mudah terdeteksi karena target menerima pesan atau pemberitahuan dari perangkat pengirim. Nah, di sini ada contoh kasus dari bluesnarfing dan bluejacking. Contoh kasus bluesnarfing yaitu penyerangan mencuri kontak dan pesan dari ponsel target tanpa sepengetahuan pemilik. Sedangkan bluejacking mengirim pesan seperti "Halo, ini pesan uji coba" ke perangkat terdekat yang memiliki Bluetooth aktif. Setelah kita tahu pengertian dari bluesnarfing dan bluejacking, sekarang kita memasuki materi pentingnya yaitu perbandingan jurnal bluesnarfing dan bluejacking. Nah, di sini kita dapat melihat perbandingan antara jurnal 1 dan jurnal 2.
di mana ada perbandingan antara metode penelitian, kelebihan dan kekurangan. Di jurnal pertama judulnya yaitu Mobile Malware Security Challenge and Cloud-Based Detection, tahun publisnya 2014. Di jurnal kedua judulnya A Systematic Review of Bluetooth Security Threats, Attacks and Analysis, tahun publis 2021. Perbandingan metode penelitiannya, jurnal 1 menggunakan analisis malware dengan membandingkan izin aplikasi berbahaya dan benih, ditambah dengan pengembangan kerangka kerja berbasis cloud. Jurnal 2, pendekatan sistematis dengan berbagai fase seperti pencarian literatur, analisis data, dan evaluasi ancaman keamanan Bluetooth. Nah, perbandingan kelebihannya, jurnal 1 memberikan solusi praktis berbasis cloud untuk deteksi malware relevan untuk ancaman mobile modern. Di jurnal kedua, pendekatan menyeluruh dalam identifikasi ancaman Bluetooth, mencakup wawasan tentang kategori ancaman dan rekomendasi penguatan keamanan. Di perbandingan kekurangannya, jurnal 1 fokus terbatas pada ancaman malware tanpa memperluas ke solusi keamanan perangkat keras. Sedangkan di jurnal kedua, minim inovasi teknis, hanya menganalisis literatur tanpa implementasi praktis. Baiklah, saya Dea Rizka Aprilia dengan NIM 2302181 akan melanjutkan pembahasan tentang perbandingan jurnal. Jurnal 3, Meaning Bluetooth Attacks in Smartphone 2010. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan Colored Petri Net untuk memodelkan dan menganalisis serangan Bluetooth. Kelebihan yang dimiliki adalah memiliki pendekatan kuantitatif yang mendalam melalui pemodelan matematis. Kekurangannya, sulit diterapkan secara praktis karena membutuhkan alat stimulasi khusus. Jurnal 4, SOK, A Systematic Literature Review of Bluetooth Security Threat and Mitigation Measure 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis dengan analisis tematik dari ancaman Bluetooth dan langkah mitigasi. Kelebihan yang dimiliki memberikan panduan konferensif tentang mitigasi risiko berdasarkan studi literatur terbaru. Dan kekurangannya tidak memberikan kontribusi metode baru, hanya menganalisis penelitian yang ada. Jurnal 5, Applying Packet Analysis as New Approach for Discovering Bluetooth Intrusion 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah melakukan analisis protokol Bluetooth menggunakan sniffing data dan simulasi serangan bluesnarfing. Kelebihannya, memberikan wawasan mendalam tentang eksploitasi teknis serangan, dan kekurangannya adalah fokus pada simulasi tanpa menguji efektivitas solusi keamanan. Jurnal 6, Information Security Threat Encountered by Malaysian Public Sector Data Center 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan wawancara terstruktur untuk mengidentifikasi ancaman keamanan di pusat data. Kelebihan yang dimiliki adalah data empiris langsung dari pelaku lapangan, relevan untuk kebijakan keamanan ICT. Kekurangan, subjektif karena bergantung pada opini responden. Nah, di perbandingan jurnal terakhir ini, sama seperti jurnal sebelumnya, jurnal ke-7 yang berjudul Direct Attacks on Mobile Phones by Bluetooth for Forensic Analysis yang dipublish tahun 2011. Judul jurnal ke-8 Penetration Testing and Defense Strategies yang dipublish tahun 2018. Metode penelitian di jurnal 7, analisis forensik pada serangan langsung terhadap ponsel menggunakan Bluetooth termasuk akuisisi bukti dan analisis garis waktu. Sedangkan metode penelitian di jurnal 8, simulasi serangan penetrasi untuk menemukan dan mengevaluasi kerentanan sistem serta strategi pertahanan. Nah, perbandingan kelebihan, jurnal 7 menggunakan pendekatan forensik memungkinkan identifikasi jejak digital serangan Bluetooth untuk kebutuhan investigasi. Sedangkan jurnal 8 fokus pada strategi keamanan dan perlahanan memberikan solusi langsung untuk meningkatkan keamanan. Nah,
Perbandingan kekurangannya, jurnal 9 pendekatan lebih reaktif karena fokus pada investigasi setelah serangan terjadi. Jurnal 10 kurangnya detail spesifik terkait serangan Bluetooth lebih umum. Nah, dari materi yang kita bahas tadi bisa disimpulkan perbandingan antara jurnal terdahulu tahun yang publishnya itu tahun 2010 sampai 2018 dan jurnal terbaru yang publishnya itu di tahun 2021. Kesimpulannya yaitu mengenai ancaman Bluetooth menunjukkan perkembangan signifikan dalam pendekatan penelitian. Jurnal terdahulu cenderung menggunakan metode analisis forensik dan simulasi serangan, memberikan wawasan tentang strategi pertahanan dan identifikasi jejak digital serangan. Sebaliknya, jurnal 2021 mengadopsi pendekatan sistematis dengan analisis literatur dan evaluasi ancaman fokus pada identifikasi kategori ancaman dan rekomendasi penguatan keamanan. Kelebihan jurnal terdahulu terletak pada solusi praktis dan strategis keamanan yang relevan untuk ancaman saat itu. Sementara, jurnal 2021 menawarkan kerangka kerja yang lebih komprehensif dalam memahami ancaman Bluetooth modern dengan fokus pada deteksi dan mitigasi yang lebih baik. Namun jurnal terdahulu lebih sering kurang dalam inovasi teknis dan lebih reaktif, sedangkan jurnal 2021 meskipun menyajikan analisis mendalam mungkin kurang dalam mengimplementasi praktis. Secara keseluruhan, perbandingan ini memungkinkan kemajuan dalam pemahaman dan penanganan ancaman Bluetooth. Dengan jurnal terbaru menawarkan pendekatan yang lebih sistematis dan komprehensif meskipun tantangan dalam penerapan solusi yang efektif masih ada. Demikianlah hasil pembahasan kami mengenai perbandingan jurnal terdahulu dengan jurnal terbaru yang berjudul Bluesnarfing dan Bluejacking. Jika ada kesalahan kata-kata kami mohon maaf dan semoga bisa menambah ilmu buat teman-teman sekalian. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.